Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mencoba menjelaskan tentang teori dramaturgi yang menjadi bagian dari teori sosiologi. Teori dramaturgi itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti seni ataupun teknik drama dalam bentuk teater. Pertama kali dipopulerkan oleh Aristoteles, yaitu seorang filsuf yang berasal dari Yunani. Ia mengatakan bahwa drama itu bisa berakhir menjadi tragis ataupun menjadi kisah-kisah komedi. Teori dramaturgi dianggap sebagai teori sosiologi karena banyak memahami tentang dunia sosial yang melalui interaksi sosial. Dalam interaksi sosial, ada poin yang disebut tentang konsep diri. Itu dibentuk melalui interaksi sosial satu orang dengan orang lain melalui satu situasi tertentu. Pendekatan teori dramaturgi membagi dunia menjadi dua, yaitu ada di depan panggung dan di belakang panggung. Interaksi sosial kebanyakan dilakukan itu di depan panggung. Aktor tidak selalu menjadi audiens. Dia akan menyesuaikan diri dari khalayak luas. Audiens itu sendiri tidak selalu menjadi lawan bicara. Itu bisa dari orang luas ataupun dunia sosial yang lainnya. Teori dramaturgi lebih kepada dua kepribadian mungkin bisa disebutkan, karena ada satu waktu mereka akan menampilkan diri mereka sesuai apa yang terjadi di dunia sosial. Kenapa? Itu dilakukan karena dia menuntut diri dia sendiri agar bisa diterima oleh orang lain. Dalam hal ini interaksinya. Itu disebut dengan manajemen impresi. Karena kalau misalkan tidak seperti itu, aktor akan susah melakukan interaksi dengan orang lain. Karena mungkin gaya hidupnya ataupun budayanya beda, sehingga kalau misalkan dia tidak mengikuti akan bisa tidak diterima oleh orang lain tersebut. Namun ketika dia sudah berada dalam satu ruangan, dia akan menjadi diri dia sendiri, yang itu disebut dengan di belakang panggung. Ya, yang selanjutnya ada teori dramaturgi menurut Erving Goffman. Jadi Erving Goffman ini adalah sosiologi dia kelahirannya di Kanada 1992. Dia orang yang paling berpengaruh untuk sosiologi Amerika modern. Ya, menurut Erving Goffman ini teori dramaturgi adalah sandiwara yang kehidupan yang disajikan oleh manusia. Situasinya dramatik yang seolah-olah terjadi di atas panggung. Sebagai ilustrasi untuk menggambarkan individu-individu dan interaksi yang dilakukan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Secara ringkas, dramaturgi merupakan pandangan tentang kehidupan sosial sebagai serentetan pertunjukan drama dalam sebuah pentas. Contohnya kita bisa mengambil, misalkan ada seorang mahasiswa bernama Farhan ya. Dia itu datang ke kampus dan dia memakai pakaian yang selayaknya orang kampus pakai, dan dia juga membawa buku dan lain-lain sesuai keperluan di kuliahnya. Dalam bukunya The Presentation of Self in Everyday Life, Goffman memperkenalkan dramaturgi pertama kalinya dalam kajian sosial, sosiologi, dan psikologis. Bukunya itu menggali tentang segala macam perilaku manusia yang kita lakukan, sebagaimana dalam pertunjukan kehidupan, sama seperti seorang aktor dalam sebuah pertunjukan drama.
layaknya drama, aktor dramaturgi ini tuh membutuhkan atau memperhitungkan settings, kostum, penggunaan kata dan tindakan nonverbal lainnya. Dalam dramaturgi kita dapat menghayati peran, menampilkan penampilan, kebiasaan sehingga dapat memberikan feedback yang kita mau. Konsep diri sendiri merupakan pandangan terhadap diri sendiri dan perilaku terhadap sikap dan perilaku terhadap diri sendiri. Faktor konsep diri itu sangat penting karena konsep diri menentukan dalam komunikasi antar pribadi seorang individu. Konsep diri mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain, dengan individu tersebut sehingga orang lain itu dapat memberikan kesan terhadap individu tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan front stage ya. Jadi yaitu front stage itu seperti melakukan acting ya di depan panggung. Bagaimana si aktor itu melakukan peran yang seperti dalam di ceritanya. Contohnya seperti misalnya si Abdul, dia menampilkan di sosmednya dengan hidup glamor, memperlihatkan mobil mewah, rumah-rumah besar, dan mengaku bahwa barang-barang tersebut atau rumah-rumah tersebut itu milik dia. Padahal orang yang mengenal dia atau yang dekat dengan dia tahu bahwa si Abdul itu tidak seperti yang ditayangkan di sosmed, ditampilkan di sosmednya dia. Jadi di mana dia terlihat kaya padahal aslinya itu miskin, tidak punya apa-apa, seperti itu. Berbeda dengan tadi yang di depan panggung, kalau untuk di belakang panggung ini di mana kita tidak melihat penonton di kehidupan sehari-hari. Jika tadi di depan panggung kita harus memiliki citra, maka kalau di belakang panggung ini kita akan hidup seperti biasanya aja, jadi kayak kehidupan normal aja gitu. Contohnya kayak selebgram Awkarin sama Yonglek. Mungkin kalau di depan panggung mereka akan terlihat seperti orang yang glamor, mempunyai barang-barang branded. Bahkan mereka hidup seperti Awkarin selalu menggunakan make up. Lalu kalau misalkan di belakang panggung mungkin mereka dikenal sebagai orang yang ramah, nyablak juga, dan kehidupan sehari-harinya itu biasa aja. Awkarin sebagai wanita karir yang biasa aja, dan Yonglek untuk saat ini dia sebagai seorang ayah dan seorang suami. Untuk kesimpulannya, jadi dari pengamatan dan dari dijelaskan oleh teman-teman sekalian bahwa ada dua perbedaan dari teori dramaturgi ini, di mana kita atau seseorang ini mempunyai dua kepribadian. Sebagai seseorang tersebut mungkin bisa di depan kamera atau di depan layar itu terlihat baik dan mempunyai citra yang baik. Mungkin di belakang panggung mereka hidup seperti biasa aja. Baik, mungkin segitu penjelasan dari materi teori dramaturgi. Kami mengharapkan bahwa ini bisa diterima dengan baik oleh halayak. Lalu bisa mungkin kalau misalkan ada yang bisa dipelajari, bisa diambil baiknya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf karena kami juga masih mempelajari bahwa teori dramaturgi ini bisa diterapkan oleh dalam dunia kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.